Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Imade Mulyawan Subaul. Saya pengampu mata kuliah hukum perikatan di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Bali. Mata kuliah hukum perikatan diberikan dengan maksud agar mahasiswa memahami keberadaan hukum perikatan yang berasal dari Burgerlijk Wetboek buku ketiga yang masih berlaku di Indonesia sepanjang pemerintah Indonesia belum membuat undang-undang tersendiri yang bersifat nasional. Mata kuliah ini secara garis besar terdiri dari berbagai aspek hukum, perikatan pada umumnya, jenis perikatan, sumber perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian, perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama, sahnya perjanjian, perjanjian yang bersumber dari undang-undang, perikatan yang diperbolehkan oleh hukum, perikatan yang lahir akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, dan hapusnya perikatan. Di dalam Burgerlijk Wetboek atau terjemahannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari perikatan. Akan tetapi dijelaskan bahwa perikatan bisa timbul karena perjanjian, bisa juga timbul karena undang-undang. Di dalam membuat suatu perjanjian, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan atau ada asas-asas dalam suatu perjanjian. Di antaranya asas konsensualisme atau asas kesepakatan. Asas ini dipergunakan pada saat memulai melakukan suatu perjanjian, di mana kesepakatan adalah awal dari perjanjian tersebut dibuat. Kesepakatan bukanlah kesepakatan apabila didasarkan pada kehilafan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Asas berikutnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini dipergunakan pada saat menentukan isi daripada perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bebas ditentukan oleh mereka yang membuat suatu perjanjian. Akan tetapi, kebebasan berkontrak itu bukanlah kebebasan yang mutlak. Dikecualikan apabila kebebasan berkontrak itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kesusilaan, dan melanggar ketertiban umum. Asas berikutnya adalah asas pacta sunt servanda. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang merupakan kekuatan mengikat dari isi perjanjian yang dibuat. Akan tetapi, ada pengecualiannya. Apabila dalam membuat perjanjian tersebut ternyata ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, terjadi keadaan memaksa, dan apabila terjadi keadaan yang menurun secara drastis yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak bisa lagi dilaksanakan. Selanjutnya, asas kepribadian atau personalitas. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat hanya berlaku untuk dirinya sendiri atau diri masing-masing yang membuat perjanjian tersebut. Pengecualiannya adalah apabila perjanjian tersebut merupakan kuasa atau mewakili perusahaan atau perjanjian yang dibuat untuk pihak ketiga yang ditegaskan secara nyata dalam perjanjian. Asas selanjutnya atau yang kelima adalah asas itikat baik. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah berdasarkan itikat baik atau memenuhi ketentuan norma agama, moral, dan kepatutan. Proses belajar mengajar akan dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Apabila tidak memungkinkan, saya menyediakan waktu proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Penilaian akan difokuskan pada kehadiran mahasiswa, keaktifan di dalam kelas, nilai-nilai presentasi, kemudian tentu saja nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Berikut akan ditayangkan interaksi antara saya dengan mahasiswa di dalam kelas, di dalam proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Kalau dia dari pengertian perjanjian pasal 13 hubungan hukum antara materi dengan si korban selesai atau hapus pada saat kemudian ada contractual di Betawi pembayaran yang sebenarnya ada cicilan yang sudah lunas dari negara besar ke begitu pembayaran ke 12 itu sebenarnya sudah lunas 11 kali atau 9 nanti transfer ATM juga
Jadi lebih pembayarannya. Nah itu. Kalau datang maksudnya, ya, pembayaran yang tidak mestinya dibayar harus dikembalikan oleh pihak yang memberi. Ya, seperti itu. Ya, ada hubungan hukum. Ya, karena nggak punya. Problematik. Ya, problematik dan selanjutnya ya. Nah kalau dibutuhkan, nah seperti ini ya. Ini perkataan lahir dari undang-undang, bisa jadi lahir dari yang undang-undang, bisa jadi undang-undang menentukan dia ada perkataan, bisa jadi karena undang-undang ada tindakan manusia. Yang tindakan manusia bisa jadi tindakan melanggar hukum. Sekarang seperti itu ya. Boleh bisa di depan. Ya, kita lanjut ya. Nah ini skema ini sesuai dengan skema dari sisa surat ya. Nah kita bicara tentang sekarang sebut waktu ya. Apa itu scope? Apa itu waktu? Yang rusak, kemudian waktu yang harganya lumayan rusak, kemudian ini gugat ke sebelah, ini ada hubungan hukum. Nah hubungan hukum ini memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak bersuatu. Jadi inilah prestasi yang menjadi. Nah itu. Ya, karena kan di tanggung jawab pemilik ya, kan di tanggung jawab pemilik. Karyawan tanggung jawab. Karyawan juga yang bekerja di rumah kita. Kalau ada apa-apa mengganggu siapa gitu ya, kita yang tanggung jawab. Nah itu hubungan hukum mengaturnya gitu ya. Jadi hubungan hukum yang tadi lahir karena undang-undang ya, karena memang perbuatan itu melanggar hukum ya, sehingga ya ada hubungan hukum antara ya, ada hubungan hukum. Kalau kita bicara hubungan hukum sepihak misalnya, gitu ya, perjanjian dengan sepihak yang melakukan perkataan, contohnya hibah ya, hibah jual beli. Jadi yang satu pihak yang memberikan sesuatu, gitu ya, pihak yang lain menerima, dia tidak ada kewajiban apa-apa. Waris. Ya, sudah waris dari tuannya. Ya, kalau jual beli pastilah ya, silakan sampai di situ. Ya, kalau pertanyaan, ya, dengan pertanyaan kita biasanya akan lebih ya dua arah ya. Ya. Kalau tidak pertanyaan ya kan gitu ya. Setelah sudah mengerti, bisa jadi karena yang ini yang saya skip. Nah itu ya. Tapi ini melakukan jual beli itu diatur tentang harga ya, tentang barang yang dijual-belikan, objek, subjek. Jadi kalau ketentuan umumnya tentang salah perjanjian itu ada yang ketentuan umum ya, pasal 2 sampai 4. Tapi pertanyaannya sekarang Pak, memang kalau rata-rata banyak yang sekarang itu baru-baru juga kejadian tuh antara memberikan kendaraan untuk disewakan, tapi perjanjiannya hanya mungkin nggak pakai tanda tangan, materai, mereka kan hanya foto ini, foto paspor identitas aja gitu. Jadi memang tidak mendetail, sehingga memang banyak terjadi permasalahan di kemudian hari. Itu perjanjian sewa-nyewa ya. Iya, Apakah perjanjian bisa dibuat secara lisan? Tanya. tidak bisa Pak. Bisa. Ada yang jawab lain? Bisa. Bisa. Perjanjian bisa dibuat secara tertulis dan bisa dibuat secara lisan. Terus kalau di alat buktinya ketika terjadi permasalahan, Ini masalah. Kalau lisan pembuktian. iya. Tapi tidak bisa bisa PA. Oh, berarti dokumentasi dong Pak. Organisasi, Video. kalau perjanjian ada di mana? Ada buat perjanjian Pak. Ada pengaturannya di mana? Kalau perjanjian Komunikasi.
Ya, hasil komunikasi dan dihukum hukum perikatan. Ya kan? Ada nggak aturan khusus di situ? Di buku ketiga, ada nggak aturan khususnya? Ya, aturan khususnya. Ada nggak? Ya, sewa. Di situ ketentuannya dia. Iya, dulu pakai ketentuan itu sewa menyewa. Di situ nanti ada aturan-aturan. Dulu ada ini. Makanya tulisan terjadi menghasilkan ini tidak sewa menyewa mobil misalnya misalkan mana jadi mengenai harga kan secara lisan juga biasanya orang sebelum ketemu pasti chat apakah bukti WA bisa dipakai bisa. Iya, pihak satu menyerahkan satu barang, pihak yang satu atau pihak yang lain. 100.000, belanja 150.000 kan 150.000. Ada apa perikatan antara dagang telur dengan ibu pisang? Ada. Karena kurang lagi itu. Kapan perikatannya hapus? Setelah dimana ya kalau besok juga ya. Lagi 2 hari juga, lagi 2 hari kalau hapus. Bisa. HP di ketinggalan apa? Buru-buru di pasar bisa jadi ya kalau dibuka gitu ya. Coba ya itu dari seperti itu ya proses sukarela atau bangunan rumah yang konstruksinya tidak bagus ya tidak sesuai dengan ketentuan membangun ya sebenarnya ya sebaiknya ya jadi mau mengenai tanah nah ini bisa jadi bisa jadi ganti rugi karena rumahnya yang rusak bisa jadi ganti rugi karena orangnya yang menderita patah kaki misalnya patah tangan bisa diduga ya bisa juga karena kerugian rumahnya ya si korban ya tetangga yang mengalami korban. Nah, ada pertanyaan lagi bagus tadi pertanyaannya Saudara Chandra ya. Kalau nggak ada lanjut ya.
dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.